والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga belajar ilmu agama. Semoga yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini menggantikan yang ma'dzur, saya mau menyampaikan di sini yang berkaitan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu peperangan. Ada seorang perempuan yang menghadang Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni nadartu in raddakallahu saliman an adriba bidduf." Si perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bernadar kepada Allah." Nadar itu janji melakukan sesuatu. Jadi mengharuskan diri kalau kabul hajatnya dia harus melakukan sesuatu. Di perempuan ini nadar, kalau Rasulullah pulang selamat, in raddakallahu saliman, kalau engkau ya Rasulullah pulang dari peperangan ini selamat, an adriba bidduf, aku mau pukul rebana, wa ataghanna, dan aku akan meluapkan rasa bahagiaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in kunti qad nadarti faf'ali wa illa fala. Kalau kamu sudah nadar, lakukan, kalau belum jangan. Namanya perang itu kan situasinya gawat ya, darurat, mencekam. Lah ini perempuan nadar kalau Rasulullah pulang selamat dia akan meluapkan rasa bahagianya, pukul rebana. Diizini oleh Rasulullah, kalau kamu sudah nadar lakukan, kalau enggak jangan. Nah ini kan situasi gawat, perang itu situasi mencekam.
Kalau dalam situasi gawat seperti perang tadi itu diizini oleh Rasulullah seorang wanita meluapkan rasa bahagianya dengan mukul rebana karena Rasulullah pulang dengan selamat, lebih-lebih dalam situasi aman seperti dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah dilahirkan ke muka bumi itu kan dalam situasi aman, gak mencekam, sudah pasti lebih diizini lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya begitu. Dan Rasulullah SAW pun pernah mengakekahkan dirinya beliau. Akekah itu tasyakuran, jadi potong kambing. Dulu pernah diakekahi oleh kakek beliau, tapi beliau mengakekahkan lagi. Jadi kalau kita punya anak, kalau laki-laki disunahkan potong 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, ya kan. Kemudian rambut kepalanya itu anak dipotong, digundul, ditimbang, nanti dapat berapa timbangannya, disedekahkan emas atau perak. Nah ini Rasulullah SAW mengakekahkan dirinya, berarti kan meluapkan rasa bahagia dengan kelahirannya sendiri. Jadi dari sini kita bisa memahami itu sudah merupakan dasar. Makanya di mana-mana mereka umat Islam ini meluapkan rasa bahagia dengan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ekspresinya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi nggak ada yang salah. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan. Ya, seperti kalau dibaca di dalam Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi, wa qad ta'addadatir riwayatu bi annahu awwalul khalqi wujuda wa asyrafuhum mauluda. Telah banyak riwayat yang mengatakan Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan, ada. Dan paling afdolnya, paling mulianya makhluk Allah, jelas itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana dulu kita ciptakan semua makhluk, kita mulai. Yang pertama kali siapa? Nanti di yaumul qiyamah kita ulangi lagi. Proses itu kita ulangi lagi. Lah, proses ketika diulangi lagi, siapa yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya? Rasulullah. Rasulullah juga pernah mengatakan, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Saya adalah yang pertama kali kuburan terbelah. Kuburanku nanti yang pertama kali terbelah, pertama kali dibangkitkan. Berarti bisa dipahami apa? Rasulullah adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya panjang itu, awwalu syafi'in wa musyaffa'in, yang pertama kali memberikan syafaat, yang pertama kali diberikan izin untuk memberikan pertolongan. Ini luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena Rasulullah semuanya menjadi mulia. Dulu ya, di dalam ajaran umat terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah, tanah atau debu itu tidak pernah digunakan untuk bersuci. Taharah, bersuci, enggak ada. Coba cari. Tapi setelah Rasulullah diutus, setelah Rasulullah ada, tanah itu, debu itu bisa digunakan untuk tayamum. Tayamum itu bersuci sebagai pengganti daripada wudu. Bayangin ini tanah, ini kita pakai ngusap muka, ngusap tangan, bersuci jatuhnya. Sebagai pengganti daripada wudunya kita. Kalau nggak nemu air kan, kalau kita nggak nemu air, tayamum. Pakai apa kita tayamum? Ya tanah itu. Dulu belum
sebelum Rasulullah diutus tidak ada menggunakan tanah. Jadi bumi ini setelah diinjak oleh Rasulullah mendapatkan kemuliaan. Tanahnya bisa digunakan untuk bersuci. Lebih-lebih lagi yang diinjak dengan kakinya Rasulullah, yang diinjak oleh kakinya Rasulullah yang di Madinah itu. Suatu saat ada orang sakit, demam atau luka, datang ke Rasulullah, minta diobati oleh Rasulullah. Rasulullah basahi telunjuk beliau dengan ludah beliau, kemudian beliau ambil tanah yang ada di bawah kakinya. Kan nempel kan tanah itu, kalau telunjuk kita basah ditaruh di bawah tanah itu nempel. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dapat tanah yang ada di bawah kaki beliau, kemudian beliau oleskan ke yang sakit tadi itu, sambil beliau baca Bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah ini adalah tanahnya kami. Turbatu ardina biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian dari kami. Yushfa saqimuna, yang sakit akan sembuh. Biidzni rabbina, dengan izin dari Tuhan kami. Dengan izin Allah sembuh orang yang sakit tadi itu. Yang diinjak dengan kakinya Rasulullah jadi obat tanahnya. Ini luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mulia segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah jadi mulia. Kita umatnya Rasulullah, walaupun terakhir datangnya, tapi kita mendapatkan kemuliaan. Dulu kita disebut wa in kanu la fi dhalalim mubin, mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Tapi setelah Rasulullah SAW diutus, datang Rasulullah SAW, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Semuanya menjadi mulia karena Rasulullah. Sahabat Rasulullah menjadi mulia karena Rasulullah. Bahkan Masjidil Aqsa itu mendapatkan kemuliaan karena Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Masjidil Aqsa tidak ada yang disebutkan dengan terang-terangan, maksudnya dengan kata-kata yang jelas, kecuali ketika disebutkan Rasulullah ada di situ. Subhanalladzi asra bi abdihi, Rasulullah dulu disebutkan abdihi dengan kata abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu-satunya Masjidil Aqsa disebut dengan tegas di surat itu tadi, surat Al-Isra, karena dibarengi dengan disebutkannya Rasulullah SAW. Sehingga itu isyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang mengganggu Masjidil Aqsa sama dengan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menjadi mulia karena Rasulullah. Ini luar biasa Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah itu mereka tidak pernah melupakan Rasulullah. Tidak pernah melupakan Rasulullah. Bahkan kalau dapat peninggalan Rasulullah mereka simpan. Sahabat Anas bin Malik itu yang khidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun. Tapi dia dapat doa dari Rasulullah 4. Ya Allah, perbanyak hartanya. Dikabulkan oleh Allah. Setelah Rasulullah meninggal, beliau punya kebun banyak. Sana sini kebunnya beliau. Aktsir malah wa waladah, beri dia harta yang banyak, keturunan yang banyak. Itu anaknya beliau sampai
125. Ini 125. Satu kampung isinya anak beliau semuanya itu mungkin ya. Nah, itu yang enggak disebutkan. Istrinya berapa itu yang masih dalam pendalaman, ya. Subhanallah. Berkat doa Rasulullah. Anaknya sampai 125. Kemudian wa atil umrah, panjangkan umurnya. Itu umurnya sampai 99, ada yang mengatakan 100. Dan yang keempat, waghfir dzambah, ampuni dosanya ya Allah. Ya tentunya dengan 4 permintaan Rasulullah ini akan dikabulkan. Yang 3 ini udah jelas, dikabulkan. Yang 1 kan nanti, kalau sudah kiamat, kalau sudah itu di akhirat kan nanti. Sudah pasti dengan permintaannya Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya Rasulullah itu mustajab, kecuali 1. Supaya umatnya enggak berselisih. Enggak ada perselisihan, itu yang enggak dikabulkan oleh Allah. Sampai sekarang umat Islam ini berselisih terus. Enggak rukun umat Islam sampai sekarang. Sana sini eker-ekeran ya. Sana sini perselisihan terjadi. Nah, ini beliau Anas bin Malik ini nyimpen rambutnya Rasulullah. Bahkan beliau mewasiatkan kepada Thabit Al-Bunani. Ada tabi'in, Thabit Al-Bunani. Kalau aku meninggal dunia, tolong rambut Rasulullah yang aku simpan ini letakkan di bawah lidahku. Ya dilakukan itu. Mungkin tujuannya supaya apa? Ketika nanti menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, nggak gagap gitu loh. Sampai segitunya. Luar biasa, sahabat Rasulullah ini kepada Rasulullah nggak pernah melupakan Rasulullah. Jadi kalau dapat peninggalan mereka simpan. Ada satu sahabat Rasulullah yang ceritanya menarik. Ini kita teruskan ya. Itu Abdullah bin Unais. Rasulullah dengar kalau di Mekah itu ada Khalid bin Sufyan Al-Hudali. Dia mengumpulkan orang mau menyerang Rasulullah. Dengar Rasulullah. Sudah dapat kabar. Jadi itu setelah perang Uhud. Jadi mereka masih penasaran untuk kembali menyerang kota Madinah. Rasulullah utus Abdullah bin Unais. Abdullah datangi si Khalid, bunuh dia. Ya Rasulullah, gimana ciri-cirinya? Disebutkan oleh Rasulullah. Kamu kalau lihat dia gemeter. Kamu kalau lihat dia seperti melihat setan. Memang Khalid ini ditakuti di Mekah. Sudah Abdullah dengan gagah beraninya dia sendirian datang ke Mekah. Sampai di Mekah, di lembah namanya Lembah Urana, ada di Arafah itu. Dia lihat ada gerombolan orang di situ, tapi dia nggak langsung masuk. Dia mikir ini. Dia bilang dalam hati, kalau saya berkelahi dengan Khalid saat ini, saya takut memakan waktu, akhirnya saya meninggalkan sholat. Jadi dia sholat dulu. Subhanallah, dia sholat dulu, sholat dia. Dan dia dalam sholatnya itu berusaha menyembunyikan sudah. Jadi nggak ketara gitu loh, nggak nampak. Jadi nggak dicurigai oleh pasukannya Khalid. Bahkan rukunya itu hanya nunduk dikit, sujudnya juga gitu. Hingga nggak ketara. Selesai sholat, dia melihat ada satu orang yang memang ketika dia lihat gemeter. Badannya si Abdullah ini gemeter. Oh, ini yang dibilang oleh Rasulullah ini. Ternyata orang ini. Ya itu ya. Ternyata orang ini. Akhirnya Khalid itu ngelihat si Abdullah. Abdullah ditanya, dari mana kamu? Oh, saya dari suku Khuza'ah. Ya, kamu ngapain di sini? Saya dengar kabar katanya ada sekelompok orang di sini mau menyerang kota Madinah.
mau membunuh orang laki-laki itu, maksudnya Rasulullah. Saya mau gabung. Pinter dia, nyusup, jadi intel. Saya mau gabung dengan kalian. Oh iya, katanya Khalid, silakan. Ya, memang benar kami ini akan menyerang kota Madinah. Silakan gabung. Udah gabung. Nyusup ini Abdullah. Abdullah ini orangnya cepat akrab dan ahli syair. Jadi ketika ngobrol dengan Khalid itu sama-sama membuat syair, jadi saling jawab-jawaban. Jadi ngobrol ini Abdullah dengan Khalid asik ngobrol sampai dibawa masuk kemahnya. Masuk dalam kemah, udah larut malam, masih ngobrol, akhirnya Khalid tidur. Nah, kesempatan Abdullah keluarin pedangnya. Subhanallah, dia itu bawa pedang tapi nggak ketara. Ya intel kalau bawa pistol kelihatan pistolnya, berarti masih amatir ya. Ini sudah profesional dia. Ditarik itu pedangnya, kepalanya si Khalid digorok itu. Pinter Abdullah ini. Diambil kepalanya, dibawa ke Madinah. Ya, tidak lama kemudian pasukannya Khalid dengar. Jadi diperiksa kemah, ternyata ada jasadnya Khalid. Kepalanya tidak ada. Dikejar ini si Abdullah dikejar. Tapi Abdullah orangnya pintar. Jadi dia itu kalau jalan malam hari, kalau siang dia ngumpet. Bahkan dia naik gunung ngumpet ke gua. Subhanallah, gua itu ditutup dengan sarang laba-laba. Jika pasukannya Khalid begitu melihat, nggak ada orang di sini, balik dia. Akhirnya Abdullah sampai ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah disambut oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aflahal wajah ya Abdullah. Wajahmu beruntung wahai Abdullah. Rasulullah memberikan kepada Abdullah tongkat. Abdullah pegang ini. Dipegang oleh Abdullah, dipakai tongkatnya Rasulullah itu. Kemana-mana dibawa. Sampai ada yang tanya, Abdullah buat apa tongkat itu? Abdullah mikir, iya benar ya, buat apa tongkat ini? Coba tanyakan ke Rasulullah. Ya nanti saya tanya kepada Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah tongkat ini buat apa? Udah kata Rasulullah, kamu pegang itu tongkat, itu nanti tanda antara aku dan kamu yaumul qiyamah, supaya aku kenal dengan kamu nanti. Jadi tanda supaya aku kenal dengan kamu di hari kiamat nanti. Pegang aja itu tongkat, supaya dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya oleh Abdullah tongkat itu disimpan, disimpan. Bahkan beliau mewasiatkan kepada keluarganya, kalau aku meninggal dunia, tolong tongkat Rasulullah ini masukkan di dalam kafanku, kuburlah bersamaku. Karena tanda pengenal antara dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ini tanda pengenalnya dari mana kita ini? Kita nggak megang rambutnya Rasulullah, jasadnya Rasulullah. Dari mana Rasulullah bisa kenal kita? Ada satu sunnahnya Rasulullah yang kalau kita lakukan itu menjadi tanda pengenal antara kita dengan Rasulullah. Itu kalau wudu, di dalam wudu membasuh muka kan wajib. Itu diwajibkan juga membasuh ubun-ubun ini, ngambil sedikit ubun-ubun. Kenapa? Kaidah mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Jadi dia nggak akan sempurna membasuh muka kecuali dengan membasuh ubun-ubun. Maka wajib diambil sedikit ubun-ubun. Melebihi dari yang wajib sunnah. Nah itu nanti lebihnya itu, dia basuh lebih tadi itu jadi tanda. Nanti Rasulullah akan kenal dengan tanda itu. Di tangan juga gitu, wajib mengambil sebagian dari lengan atas, wajib hukumnya. Melebihi dari yang wajib sampai ke tengah, bahkan sampai ke bahu, sunnah. Itulah yang nanti jadi tanda
antara kita dengan Rasulullah akan kenal dengan kita. Tanda. Dan di kaki juga gitu. Wajib mengambil sebagian daripada betis. Melebihi dari yang wajib lagi sampai ke tengah betis, bahkan sampai ke lutut, itu sunnah. Itulah nanti jadi tanda pengenal antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudu itu tidak lama, paling 10 menit. Ya. Namun jangan sampai kita menyia-nyiakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ya kita bisa istiqamah melakukan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bihurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa ashabihi as-salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.